Yang kedua, golongan firqah itu memisai jamaah seluruh umat Islam, pemimpinnya. Di Indonesia ini saya tanya, umat Islam seluruhnya mengakui pemimpinnya itu siapa? Presiden. Ada nggak yang bilang pemimpinku bukan presiden di Indonesia? Umpama ada, sembunyi-sembunyi, sudah ditangkap, tidak mengakui. Tapi artinya yang dilihat oleh umat Islam semuanya pemimpinnya, imamnya yaitu, ya sudah, namanya jamaatul musliminnya itu imamnya yaitu. Siapa yang memisahkan diri, ya, memisahkan diri dalam arti tidak mengakui, ini tidak sah ini. Dan orang Islam yang bersatu kepada pemimpin ini bukan jamaah. Nah, yang jamaah kami yang menyendiri ini. Nah, ini justru firqah. Justru itu firqah. Justru firqah. Ini hadisnya Hudzaifah ibnul Yaman, ya. Kita ambil halaman 6 kesimpulannya. Definisi jamaah terkait struktural kepemimpinan dan rakyat adalah bersatunya umat Islam dengan seorang pemimpin muslim. Karena Nabi bersabda jama'atul muslimin wa imamahum. Jadi firqah itu secara fisik, kalau tadi secara manhaj, secara fisik, jika memisai jama'atul muslimin, jamaahnya, persatuannya umat Islam, terus memisai sendiri, menyendiri, itu namanya firqah. Bikin imam sendiri, yaitu Islam jamaah dan yang sejenisnya. Jadi dulu kita didoktrin kita yang jamaah justru firqah, itu kebalik. Firqah karena Nabi bersama jama'atul muslimin, jamaahnya orang-orang Islam, bukan jamaah dari umat Islam, bukan umat Islam yang membentuk jamaah tersendiri, bukan. Wa imamun, dan imam mereka. Itulah yang dilarang oleh Nabi jika menyendiri. Baik. Dalil-dalil bab menetapi jamaatul muslimin ini diantaranya itu di bawah yang sudah sering kita baca dulu. Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir alaihi fa innahu man faraqal jamaah shibran famata illa mata mitatan jahiliyah. Halaman 6, ya. Siapa yang melihat dari amir dia sesuatu yang dia membencinya, maka supaya sabar. Sebab sungguhnya kelakuan man faraqal jamaah, siapa yang memisai jamaah, maksudnya apa? Amir dan orang-orang yang berada dalam kekuasaannya, pemimpin, pemerintah yang berkuasa, dan jamaahnya, siapa shibran illa mata mitatan jahiliyah, maka matinya seperti matinya orang jahiliyah. Maksudnya apa? Mati dalam kemaksiatan besar. Sebagaimana orang jahiliyah tidak mau bersatu, tidak mau pemimpin satu. Maknanya begitu yang benar. Terus dalil kedua, lafadznya fa innahu laisa ahadun minan nas kharaja minas sultan. Garis bawahi, tolong garis bawahi, ini penting ini. Minas sultan. Perhatikan, sungguhnya kelakuan tidak ada seorang pun dari manusia yang keluar dari sultan. Coba di mana sultan? Salata, penguasa, raja, bukan nama orang walaupun sultan namanya. Mohon maaf yang di sini. Atau yang ditambah ya di sana. Bukan itu. Ini raja beneran, ini penguasa tenan. Siapa yang memisai sultan shibran, satu jengkal, famata alaihi, dia mati dalam keadaan demikian, illa mata mitatan jahiliyah, kecuali kematiannya seperti orang zaman jahiliyah dulu, kata Rasulullah, di mana tidak ada pemimpin tunggal, tidak mau dengan pemimpin, yang ada adalah perpecahan. Catatan penting, dalil kedua tadi sudah jelas bahwa yang dimaksud amir, pemimpin dalam Islam itu penguasa, misalnya sultan.
orang yang berkuasa, pemerintah, bukan imam sebuah kelompok tersembunyi, apalagi disembunyikan, bukan, sama sekali bukan. Yang kedua, dengan makna yang benar, fakta sejarah. Coba nanti tolong dibuka sejarah, sekarang sudah banyak terjemah ya. Periode kepemimpinan itu Khulafaur Rasyidin itu dipimpin oleh 4 khalifah. Terus di sela-sela itu di sini belum tertulis, ada Hasan bin Ali setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Terus ada Hasan bin Ali 6 bulan. Setelah itu pindah kepada kekhilafahan Umayyah. Umayyah itu Muawiyah sak turunannya. Ada 14 raja penguasa, turun-turunnya sampai 14. Setelah itu ada khilafah Abbasiyah di Mesir, di Irak. Ada 52 raja dalam tarikh Imam As-Suyuti, pergantiannya sampai 52. Setelah itu ada khilafah Utsmaniyah di Turki, yang dikenal dengan Kaisar Ottoman. Saya tanya lagi biar ingat yang subhat-subhat. Kaisar Ottoman itu raja penguasa apa imam seperti imamnya Islam Jamaah tersembunyi? Raja penguasa. Tidak ada ulama membahas hanya kelompok kecil terus sembunyi terus itu imam yang sah. Nggak ada begitu, nggak ada. Fakta sejarah nggak ada buktinya, nggak ada. Di Mekah Madinah malah tambah parah kalau bilang amir yang resmi yang Islam Jamaah parah. Wah, itu aliran sesat, aliran jauh, itu nggak bener ini. Salah satu buktinya gini, kekhilafahan Kaisar Ottoman ini selama 6 abad, 600 tahun kurang lebih ya, berkuasa itu. Dipimpin oleh 36 sultan bergantian. Pertanyaannya, apakah kekhilafahan Ottoman, Kaisar Ottoman yang ada di Turki itu dianggap sah oleh Rasulullah? Pertanyaannya begitu. Ini bahasa yang mudah dipahami saja. Kira-kira Rasulullah menganggap itu sah apa tidak? Sah. Dari mana kita tahu? Karena penguasa kan. Karena Rasulullah sudah bersabda, ini bawahnya ini belum dibaca. Latuftahanna al-Qustantiniyah, kata Rasulullah. Nanti Konstantinopel, sekarang Istanbul, itu akan dikuasai, akan dibuka, dikuasai oleh umat Islam. Terus Nabi bilang, fala ni'mal amiru amiruha. Sebaik-baiknya amir adalah amir bala tentara yang menaklukkan Istanbul, Konstantinopel, Konstantinia. Wala ni'mal jaisyu dzalikal jais. Bala tentara Islam. Sebaik-baiknya bala tentara ya bala tentara itu yang menaklukkan apa? Konstantinopel. Ini terjadi, sejarah mencatat ya, pada 29 Mei 1453 Hijriah, Sultan Mehmed kedua Masehi, Masehi ya, bukan Hijriah ya, 1453 Masehi. Itu Sultan Mehmed II yang digelari dengan Al-Fatih, yang menguasai betul, bisa menaklukkan Istanbul. Itu kenyataan, wujud. Yang kita ambil begini, Rasulullah masih berapa ratus tahun sebelumnya ya sudah menyabdakan akan ada amir di Turki. Ada nggak yang akan ada amir tersembunyi di Kediri? Nah, Masya Allah. Ini bagi yang baru hijrah, tolong sembuhkan penyakit ini, buang jauh-jauh. Tidak ada amir sah terus sembunyi, nggak punya kekuasaan apa-apa, itu nggak ada, walaupun namanya sultan. Ditambah aulia lagi, rajanya para wali-wali. Ruyahnya dianggap waliyul Allah, waliyul ladina amanu, orang-orang iman. Ya Allah, ya Allah. Saya dulu baca ini saudara di Masjidil Haram, kayak ada kering, ngeluh saya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok betapa
Nah, saya disesatkan jauh ini dari kecil ini kayak gini. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bi ta'atil a'immah al-mawjudin al-ma'lumin. Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan Rasulullah memerintahkan taat kepada para imam al-mawjud, apa mawjudin, yang ada, nyata, al-maklumin, diketahui orang banyak, kelihatan, nggak sembunyi. Al-maklumin, al-mawjudin, alladzina lahum sultan, mereka yang memiliki kekuasaan. Yaqdiruna bihi ala siyasatin nas, dengan kekuasaan itu dia mampu memimpin manusia, mengatur manusia. Dia punya kemampuan, memang dia pemimpin, terang-terangan memang dia berkuasa. La bi ta'ati ma'dumin wala majhulin. Saya dulu baca ini nih, nangis saudara, saya ingat ini. Ya Allah, kok ya imamku iki. La bi ta'ati ma'dumin, bukan mentaati imam yang tidak ada wujudnya, ma'dum, wala majhul, nggak dikenal, siapa-siapa. Wala man laisa lahu sultan, tidak juga orang yang tidak punya kekuasaan apa-apa. Punya kuasa apa sih? Nggak punya. Ya karena mendoktrin orang supaya masuk surga lewat dia, baru dia merasa punya kuasa. Orang taat karena pingin surga rasanya, nggak tahu surganya siapa tuh. Wala qudrata ala syai'in aslan, tidak punya kemampuan apa-apa. Ya nggak punya kuasa, ya nggak punya kemampuan. Bagaimana? Inilah Bapak Amir kita yang sah seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia ini oleh Kak Melu wes. Berarti nggak sah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau ingat itu tetap innalillah saya, saudara. Innalillah terus. Karena ya dia tidak boleh menyesali sih. Cuman 35 tahun dari kecil sampai anaknya 3 baru disadarkan. Anaknya 3 baru sekolah di Masjidil Haram. Kalau 35 tahun menyesal, bagaimana yang 40 tahun 50 tahun ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Naam ya. Sangat jelas ya, insya Allah. Jadi bukan amir-amir tersebut, bukan, tidak ada. Buka sejarah, buka mata. Teman-teman kita kalau ketemu si Jokam itu, kasih tahu, Mas, tolong buka toh Mas matamu itu loh Mas, buka. Akalmu itu loh buka, telinganya loh mau dengarkan. Semakin dikasih tahu semakin ditutup. Nah, malah kita yang siar-siarkan. Saya kalau dakwah di mana-mana oleh teman-teman itu biasanya sewakan salon, dihadapkan ke kompleknya Islam Jamaah. Mereka apa yang mereka bilang? Wah, gini loh, tutup rek telinganya. Ini pengaruh ini. Memang usaha mereka para Abu Jahal itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aduh. Itu kalau saya ingat ayat, yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharal maut. Mereka menutup telinga dengan jari-jarinya supaya nggak dengar, supaya mati terus hatimu, jahil terus kamu. Ini maka yang punya saudara masih punya kuasa, jangan diam. Kalau anaknya sendiri punya kuasa, paksa dalam arti tekan, kasih tahu, ini melek kamu itu. Ini loh di hadis Bukhari, inilah hadis Tirmidzi, baca, ikra. Kok tambah panas saudara? Jangan panas saudara. Saya dituduh pingin jadi imam itu sudah lama saudara. Semenjak saya di Mekah dulu, masih awal itu saya dituduh. Jadi kematiannya imam yang kedua, terus jadi imam ketiga itu saya sudah diusulkan menggerakkan orang-orang katanya di Jakarta, membuat isu tidak pantas nih jadi imam ini walaupun namanya sultan. Sehingga saya di Mekah, di sana saya nggak ngerti apa-apa. Tahu-tahu rumah saya yang di Kediri, rumahnya jatahin Kediri, keluarkan semua barang saya. Bapak saya yang datang ke Kediri nggak boleh masuk, diusir. Semua nggak tahu apa sebabnya. Ternyata setelah hajian itu 2006, setelah hajian salah satu wakilnya imam ini, wakil 4,
Wah, dengan saya tutup kamar. Oh, kamar ada apa ini saya sudah ono opo ini. Saya pikir, wah ini katanya ini ada isu kamu ingin jadi amir, kamu menyebar fitnah dengan orang tuamu bahwa Pak Sultan ini, tambahi sendiri silakan, nggak pantas jadi imam, yang pantas Syekh Khalil itu di Mekah yang lagi cari ilmu itu. Saya sudah difitnah begitu. Saya refleks karena masih agak muda ya, emosi dan refleks ya. Wis ket biyen aku ya dari dulu karakter saya itu nggak suka dengan mimpin kayak gitu. Saya nggak suka dari kecil karakter saya. Apalagi setelah mengerti ini imam apa ini, imam-imaman apa imam apa, malah saya dituduh ingin jadi. Innalillah, saya rodok emosi waktu itu sampai saya begini, wallahi Pak, wallahi lam yakhtur fi bali min dzalika syai', karena rodok ngerti bahasa Arab. Sudah meninggal tapi dari Gresik rumahnya. Ada yang dari Gresik kan ini? Demi Allah, seujung kuku nggak terbersedih dan kaget nih. Yang dari Gresik, wakil 4 dari Gresik, tepang buatan. Nah itu almarhum. Saya gitu kan, wallahi lam yakhtur fi bali min dzalika syai'. Saya emosi soalnya wis ngerti sesatnya, sudah ngerti nek iki imam gak bener, dadak dituduh pengen jadi imam. Wong saya mikir konsentrasi piye carane meluruskan, malah jene dituduh pengen jadi imam. Nah, setelah pulang ya sama. Makanya sampai sekarang propaganda itu jalan terus itu, karena itu adalah modal empuk untuk menipu jamaahnya di bawah supaya benci dengan kita. Itu perasaannya begitu. Maksudnya saya dulu sampai ada yang tanya setelah itu, selain wakil 4, saya setengah rotok meludah juga waktu itu. Wah, gilo aku tiarane. Gilo, ngerti gilo enggak? Jijik saya. Katakan dari dulu saya memang benci, nggak senang ya, terus ngerti kesesatannya malah dituduh. Sopo sing pingin. Tapi karena saya memegang amanat ya, saya berangkat ke Mekah golek ilmu kanggo jamaah, tetap saya sabarkan. Saya berusaha nahan diri, sabar, belajar dulu wes, pokoknya belajar dulu wes, ditahan sampai pulang 7 tahun saya nahan, saya di dalam sebenarnya tersiksa, saudara, tersiksa ya, ketoke guyang-guyu tapi hatinya nangis. Piye sampai kapan saya bisa meluruskan ini? Dan sampai akhirnya ya terbongkar, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah saya udah. Kalau tahu kenapa kok keluar? Enggak, aku enggak keluar, dikeluarkan. Ya salah itu, ngetokno aku enak. Jadi orang-orang dekat kalau mau nyalahkan saya, enggak, aku enggak metu, aku ditokne kok. Ya murtad, orang murtad, aku tetap Islam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik.